This call is now being recorded. Tuhan Rajaku. Baik, Bapak Ibu, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 7 tepat. Kita akan memulai rangkaian doa kita pada kesempatan hari ini akan dipimpin oleh Penatua Retno Yuningsih. Waktu dan tempat diserahkan kepada Mbak Ning, dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat malam Mbak Ning. Luar biasa. Semua sehat? Mbak Ning sehat. Terima kasih ya, Ibu dan Bapak masih setia dalam rangkaian doa yang Bapak Ibu. Kiranya persekutuan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan satu buah pujian dari PKJ 138, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya dan bulan di langit cerah, bersama alam memuji, bersaksi akan setiamu yang tak bercelah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Sehingga aku pun puas lelas. Bapak dan Ibu, mari kita membuka Alkitab kita
Hari ini bacaan Alkitabnya dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas setiap hari dan waktu yang boleh Engkau berikan untuk kami. Tuhan yang baik, kalau pada malam hari ini kami bersama-sama bersekutu, memohon pertolongan-Mu atas kami ketika kami pada saat ini ingin merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah dengan firman-Mu ini kami boleh terus melekat pada pokok anggur. Bapak yang penuh kasih, doa yang tidak sempurna ini hanya kami panjatkan dan serahkan dalam tangan pengasih-Mu saja. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan membaca bersama-sama meskipun dari rumah masing-masing ya. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan, merenungkan, tapi melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, untuk natsnya itu dari Yohanes 15 ayat 5a. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Sepertinya nats ini nggak asing ya buat kita, dan Pak Samuel akan mengingatkan kita. Ada satu buah lagu ya Pak Sam, yang boleh dibagikan. Terima kasih ya Pak Samuel untuk lagunya. Dan lagu ini mungkin juga kita tidak asing ya Bapak Ibu. Putih aku mungkin dari kecil dulu udah pernah dikenalkan ya lagu ini. Atau guru sekolah minggu, Cilina tuh, email sering mengajarkan lagu Yesus Pokok ini. Berbicara tentang ranting yang harus melekat pada pokoknya, dan ranting itu harus menghasilkan buah yang baik. Tentu itu bukan hal yang mudah. Dalam perjalanannya, banyak rintangan dan hambatan yang harus dilalui. Tradisi Kristen menuntun kita kepada inti iman, yaitu persekutuan dengan Allah melalui Kristus dalam Roh Kudus. Berbicara tentang persekutuan ya Bapak Ibu, biasanya tuh kalau persekutuan identiknya itu kita kumpul bersama-sama, bareng-bareng di gereja, atau ketika kita saat ini
mengikuti rangkaian ibadah. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan di rumah jemaat masing-masing ya, maksudnya hari ini di rumahnya Bu Sarjila, besok di rumahnya Pak Puji secara bergantian. Tapi pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Ibadah yang biasanya kita bersama-sama, akhirnya harus bisa di rumah masing-masing. Tapi itu tidak akan menyurutkan kita supaya kita boleh melekat pada sang pokok anggur. Meskipun dalam perjalanannya nggak mudah ya Bapak Ibu mengikuti tren seperti ini. Tapi bila kita memang mau terus melekat, apapun pasti akan kita lakukan. Dan tanpa disadari, semakin kita melekat dan bersekutu, ikut dalam persekutuan, kita boleh terhubung dengan saudara-saudara seiman kita. Meskipun saudara-saudara seiman kita berbeda dalam bahasa, berbeda dalam budaya, berbeda dalam suku bangsa, tapi itu tidak membuat menjadi perbedaan yang membuat keutuhan tubuh Kristus menjadi tidak sempurna. Justru perbedaan itu membuat kita semakin kaya. Keberagaman itu membuat kita semakin berwarna. Dan perbedaan itu tidak boleh menjadi hal yang menjadi memperuncing hubungan baik kita. Biarlah orang-orang di luar persekutuan kita boleh melihat dan merasakan buah-buah roh yang dihasilkan dari persekutuan yang baik, seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 2-23. Saya akan membacakannya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Begitupun dengan para rasul yang pergi bersaksi dalam kesetiaan mereka terhadap firman dan Yesus. Akan banyak orang percaya yang merupakan hasil dari penginjilan. Pemimpin umat akan terus berganti dan pemberitaan firman akan terus dikobarkan. Bukan hanya dari Israel hingga Roma, tetapi sampai ujung dunia. Yesus berdoa agar individu dari pemberitaan Injil ini memaknai dan memahami menjadi satu. Menjadi satu karena Allah dan Yesus adalah satu. Itu berarti mempraktekkan kasih yang terjadi antara Allah dan Anak. Yaitu kasih yang sama yang diberikan kepada semua orang yang percaya. Menjadi satu berarti tidak boleh tercerai-beraikan. Tercerai-beraikan itu karena ada perbedaan budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Itu berarti berkeinginan menjaga kesatuan meskipun ada perbedaan. Dengan adanya kasih, maka kesatuan dikedepankan. Perselisihan ditinggalkan jauh di belakang. Mengapa kesatuan orang percaya menjadi kerinduan Yesus dalam doanya? Karena Yesus ingin agar para murid hasil pemberitaan Injil menjadi saksi bagi dunia. Agar dunia tahu bahwa Allah Bapa telah mengutus Yesus dan Yesus mengasihi semua orang yang percaya kepadanya. Kasih ini bersumber dari Bapa. Maka semua milik Allah harus memahami dalamnya makna kasih Allah. Karena kasihnya, Ia telah mengorbankan anaknya untuk menjadi tebusan bagi semua manusia berdosa. Maka menjadi satu hanya dapat terjadi jika orang percaya memiliki dan mempraktekkan kasih Allah di antara satu dan lainnya. Orang percaya tersebar di berbagai belahan dunia yang berbeda budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Bagaimana kita dapat bersatu sementara ada begitu banyak perbedaan yang ada? Maka yang terpenting adalah mengedepankan kasih Yesus yang sudah kita alami.
Kristus memanggil kita untuk berjalan pada jalan kesatuan dan pendamaian. Dia juga mengajak kita untuk berdoa bersama, seperti yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 21. Bunyinya adalah supaya mereka menjadi satu, maka seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka yang juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Marilah kita pancarkan kasih itu melalui kesatuan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar melaluinya dunia dapat melihat kasih dan kemuliaan-Nya. Amin. Bapak Ibu, doa syafaat pada malam hari ini ada, di saya sih ada 3. Ada kondisi keamanan di wilayah Cicurug dan sekitarnya, ada kesatuan hati setiap pengurus komisi dan kelompok kerja dalam melayani, juga ada yang sakit. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin didoakan. Ada. Untuk kesatuan hati, segenap pengurus, Ibu Lina, boleh berkenan ya. Iya, Kak. Terima kasih. Untuk yang sakit, Ibu Suwati, boleh berkenan. Ya, Terima kasih. Kondisi keamanan di wilayah Cicurug dan sekitarnya, saya melihat ada Bapak Hermanto, boleh. Pak Hermanto. Siap, Bu. Terima kasih Pak Hermanto. Ada lagi pokok doanya yang lain? Mungkin tambahan Bu untuk pelaksanaan tanggal 23 ibadah Pentakosta begitu. Dan juga yang akan di-CD pada tanggal 30. Oke. doakan juga perlawatan akbar kelas Daniel dan Esther tanggal 30 Mei, karena kan kita belum pernah nge-zoom nih, nge-meet ya dengan anak-anak batita dan balita. Ini problem tersendiri. Tanggal 30 Mei. Oke. Pakai Zoom Bu, betul pakai Zoom. Pakai Zoom ya, betul ya. Zoom kabur kan waktu itu. GSM-nya pada gaptek. Dari kelas Daniel sih. Daniel sama Esther. Oke. Kalau gitu ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, yang pertama oleh Ibu Lina, yang kedua oleh Pak Hermanto, yang ketiga Bu Suwati ya. Saya Ci, kayaknya pelaksanaan tanggal 23 masuk ke Cici ya. Banyak. Cilina. Ya. Yang pelaksanaan tanggal 23 ibadah Pentakosta, Ci. Oh. Ya. Sama kesehatian ya. Oke. Oh iya, sip. Oke, kalau begitu. Mari Bapak Ibu semua kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami berterima kasih karena di hari-hari pada saat sekarang ini, saat peringatan datangnya Pentakosta, Tuhan masih memperkenankan kami untuk bersama-sama setiap malam berdoa sampai pada hari ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh pengurus komisi, kelompok kerja, majelis jemaat maupun aktivis yang ada di GKI Cicurug. Tuhan, ketika kami mengambil pelayanan ini, bukanlah untuk sebuah kesombongan atau karena kami kebanyakan waktu,
Tetapi ketika kami mengambil pelayanan ini, karena Tuhan berkenan memakai kami untuk melayani Engkau. Karena itu Tuhan, di dalam keragaman kami, di dalam karakter, di dalam suku, dan latar belakang satu dengan yang lain, kerap kali dimungkinkan terjadi perpecahan. Tetapi di dalam Kristus kami memiliki keyakinan bahwa Tuhan mempersatukan kami di dalam keragaman kami untuk memperkaya kami, untuk memperbaiki pelayanan kami, supaya kami boleh bersama-sama melayani Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini timbul rasa keegoisan di dalam diri kami, mungkin juga timbul kesombongan pada diri kami karena kami merasa lebih hebat satu daripada yang lainnya. Tetapi Tuhan, pada malam ini bersama kami berdoa supaya Tuhan meluruskan sikap hati kami di dalam melayani Engkau, sehingga kami boleh saling menerima satu dengan yang lainnya, supaya kami boleh berbagi di dalam pelayanan kami, supaya kami terus boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami, sehingga ketika orang melihat kehidupan kami, mereka boleh melihat surat Kristus yang terbuka di dalam kehidupan kami masing-masing. Tolong kami semua ya Tuhan, di dalam kesehatian dan kesatuan kami, melayani di GKI Cicurug. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk kebaktian Pentakosta yang akan dilaksanakan pada hari Minggu nanti. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga ketika kami mengikuti ibadah, baik melalui onsite ataupun online, kami tetap boleh mendapatkan berkat dan kami terus boleh bertumbuh di dalam iman kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Pak Hermanto, persilahkan. Pak Hermanto, mic-nya belum dinyalakan. Kalau gitu Bu Suwati dulu saja Bu. Allah Bapa yang Maha Kasih, di kesempatan kali ini, izinkanlah kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, hingga kami peduli berkat-Mu sampai detik ini. Di kesempatan ini, ulalah kami berkumpul dan berdoa untuk saudara kami yang sedang berjuang melawan sakit dan kebutuhan yang dialami saudara kami, yaitu Oma Yeni, Ibu Tinakian, Bapak Ngatimin, Saudara Ade, Ananda Michelle Permata, serta Bapak Julianto Simanihuru, serta saudara-saudara lain yang belum kami sebutkan satu persatu. Kami memohon uluran tangan-Mu, berikanlah kekuatan, kesabaran, serta semangat untuk sembuh. Satukanlah penderitaan ini dengan penderitaan yang dialami Putra-Mu Yesus Kristus, serta dampingilah Dia selalu, sehingga apa yang diupayakan untuk memperoleh kesembuhan dapat membuahkan hasil yang maksimal, hingga pada waktunya saudara kami yang sakit, yang masa penyembuhan ini dapat bangkit kembali, seperti sedia kala, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah pula keluarga, suster, dokter, serta obat-obatan, serta orang yang membantu mengupayakan kesembuhan pada saudara-saudara kami. Semua ini Tuhan tidak akan bisa berhasil tanpa campur tangan dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengatur syukur ya Tuhan jika pada kesempatan malam hari ini kami masih dapat melanjutkan rangkaian doa Pentakosta pada malam hari ini. Kami juga masih bersyukur ya Tuhan jika
kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya rangkaian doa pada malam hari ini. Ya Bapa, jika pada malam hari ini kami akan membawakan syafaat kami untuk secara khusus untuk wilayah Cicurug ya Tuhan, gereja kami di tengah kecamatan Cicurug, biarlah kami juga dapat melayani dengan sepenuh hati. Kiranya Kau berikan rasa aman, kiranya Kau berikan rasa percaya diri dalam kami menjalankan aktivitas dan peribadahan kami. Tolong ajarkan kepada kami ya Bapa, agar kami dapat selalu menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga ucapan kami, dan juga menjaga perilaku kami di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat, agar kami juga dapat menjadikan teladan bagi sesama kami di mana kami berada. Bapa, kami serahkan semua jalannya kehidupan kami, baik dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat selalu hidup berdampingan dengan sesama kami, dengan tetangga kami, di mana kami berada. Kiranya Kau berikan hati yang bijak serta pikiran yang tulus ya Bapa, agar kami mampu untuk menjalani kehidupan kami dalam kesulitan apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Kiranya Kau selalu senantiasa menyertai kami, sehingga apapun hambatan, apapun rintangan di depan kami dapat kami lalui dengan penuh sukacita, hanya dengan pertolongan-Mu saja. Bapa, pada kesempatan malam hari ini kami juga berdoa untuk seluruh panitia yang ada di gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Secara khusus kami juga berdoa untuk panitia renovasi pembangunan ruang pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Kiranya Kau sertai setiap kami yang bertugas dalam kepanitiaan, sehingga mereka juga diberikan kekuatan dan hati yang bijaksana, sehingga apapun yang kami kerjakan hanyalah turut dengan kehendak Tuhan saja. Dan kiranya Kau selalu jagai setiap kami ya Bapa, agar kami mampu melaksanakan tugas kami masing-masing. Dan juga kepada para pekerja yang bekerja di dalam pembangunan ya Tuhan, kiranya Kau juga sertai, sehingga rasa aman maupun nyaman mereka juga dapat terjadi. Ya Bapak, kiranya juga berkati orang-orang yang di sekitar kami ya Tuhan, biarlah mereka selalu mendukung apa yang sedang kami kerjakan. Inilah seruan doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Baik, kami mengucap syukur atas limpahan berkat yang boleh Kau berikan untuk kami di jemaat-Mu di GKI Cicurug. Tanggal 30 Mei, anak-anak-Mu ada yang mengaku percaya Bapak, biarlah mereka boleh tetap memegang teguh janji mereka dari mereka kecil sampai Engkau menjemput mereka Bapa. Dan biarlah Engkau saja ya Bapa yang menuntun dalam setiap tingkah dan laku mereka. Dan pada tanggal 23 dan pada tanggal 30 Mei juga guru-guru sekolah minggu akan mengadakan perlawatan dari kelas Daniel sampai kelas Esther. Biarlah acara tersebut boleh berjalan dengan baik dengan pertolongan saja ya Bapak. Kau akan berkati guru-guru sekolah minggu, para pelayan-pelayan-Mu dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Kau berikan kemampuan supaya anak-anak juga boleh terlayani dengan baik. Rangkaian doa-doa yang telah kami naikkan, biarlah berkenan kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa atas setiap berkat dan anugerah yang boleh Engkau berikan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, ada satu lagu pujian ya Pak Sam.
Lagu pujiannya Mas. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu. Mungkin Pak Samuel ada pengumuman, Pak. Baik, terima kasih atas renungan yang telah dibawakan dan juga acara ibadah kita malam ini yang telah dipimpin oleh Penatua Ratma Yuningsih. Bapak Ibu, pengumumannya yang pertama, saya pakai slide saja supaya terlihat jelas. Ya, mana? Oke, benar. Ya, Bapak Ibu, untuk besok kita akan kembali bertemu lagi di jam yang sama, jam 7 malam, pada tanggal 22 Mei, hari Sabtu. Untuk besok tema renungan kita adalah berdamai dengan semua ciptaan. Bahannya diambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 20, akan dipimpin oleh Pendeta Esa Katri Parahita. Besok jam 7 malam. Linknya akan diinfokan di WA grup GKI Cicurug seperti biasanya. Dan besok menjadi hari terakhir dari rangkaian doa jelang Pentakosta. Mengapa? Karena pada hari Minggu kita akan bersama merayakan Pentakostanya, gitu ya. Di hari Minggu, ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Febe Oriana Hermanto dari GKI Gunung Sahari dengan tema Roh Kudus Sang Pengubah Kehidupan. Jam ibadah jam 7 pagi bagi Bapak Ibu yang berusia 15 sampai dengan 60 tahun, silakan mendaftar di link ini ya. Infonya di-share juga di Facebook GKI Cicurug. Nah, dalam rangka ibadah Minggu Pentakosta juga kita akan bersama mengumpulkan persembahan syukur tahunan ya. Persembahan syukur tahunan ini akan dikumpulkan dengan dua metode ya. Yang pertama bisa lewat transfer, Bapak Ibu. Transfer dapat ditransfer langsung ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening sekian atas nama Penatua Hermanto dan Penatua Kristiana Ginanti. Gitu. Itu metode yang pertama. Lalu metode kedua dapat menggunakan via cash, yaitu meminta amplop persembahan tahunan melalui masing-masing penatua pendamping wilayah atau langsung ke TU gereja bagi Bapak Ibu yang mungkin berada di daerah Cicurug dan sekitarnya, atau sedang lagi berada di Cicurug di siang hari, gitu ya, bisa juga langsung minta ke TU gereja karena kami menyediakan juga di sini. Kapan dikumpulkannya? Dikumpulkannya pada tanggal 20 periode pengumpulan ini tanggal 23 Mei sampai dengan 30 Mei 2021. Ya.
Dana yang akan dikumpulkan untuk buat apa? Nah, ini dia. Dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk mendukung proses renovasi area pelayanan GKI Cicurug ya. Saat ini kalau Bapak Ibu melihat kita sudah berdiri rangka bajanya begitu ya. Ya, ini kami masih membutuhkan banyak sekali dana dari panitia untuk bisa menyelesaikan proses pembangunan ini guna fasilitas pelayanan kepada kaum muda kita dan juga pelayanan kesehatan yang lebih baik. Untuk kemudahan Bapak Ibu juga dapat, kalau Bapak Ibu yang punya Instagram begitu ya, saya lihat di sini ada beberapa keluarga-keluarga muda pastinya rata-rata punya Instagram ya, bisa di-follow Instagram kami di @GKI Cicurug begitu ya, atau juga Bapak Ibu dapat mengunjungi untuk kemudahan ininya bisa mengetik di Linktree GKI Cicurug, bisa ada di Facebooknya juga bagi Bapak Ibu yang belum memfollow Facebook kami, bisa memfollow di GKI Cicurug begitu ya. Untuk kemudahan informasi kita dan juga supaya bisa lebih update di dalam informasi gereja, baik yang ulang tahun, baik yang informasi-informasi terkait ibadah, informasi-informasi yang lain di media sosial GKI Cicurug bisa di ini semua. Kalau bisa dilihat hari ini juga Bapak Ibu, kalau dilihat ini kan ada yang ulang tahun juga ya. Nah, ini di sini informasinya cukup lengkap. Untuk warta jemaat juga bisa diklik di sini, gitu ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu terkait hal-hal yang saya umumkan. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan majelis yang lain, Bapak Ibu dipersilahkan. Ada Pak Sam. Silakan, Bu Retwasi. Untuk ibadah Cici Suci tanggal 27 diingatkan kembali untuk kita bisa bergabung Cici Suci tanggal 27 hari Kamis. Secara online ya Bu ya? Ya, secara online. Ya, nanti linknya akan di-share di Warta dan di grup GKI linknya ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sam. Ya. Mbak Ning, ya Pak Sam, mungkin ya, yang untuk vaksin tahap kedua diingatkan kembali mungkin Pak Sam. Oh, untuk yang aktivis ya Bu ya, tanggal 28 ini betul ya Bu ya? Bu Mbak Ning ya mungkin. Mbak Ning, tanggal berapa Mbak Ning? Vaksin 2 itu dimulai dilaksanakan pada tanggal 28 ini. Seperti biasa jam 8 sampai dengan selesai. Dan pada tanggal 28 juga akan diadakan vaksin pertama untuk penabur dan dari GKI kita. Tempatnya sama Mbak Ning? Tempatnya sama Bu. Dari pengalaman yang kemarin diharapkan harapan itu gitu ya. Istirahat yang cukup karena beberapa dari yang kemarin juga akhirnya tensinya tinggi gitu. Gitu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ning dan Ibu Bratawiwari. Ada lagi pengumuman yang lain Bapak Ibu? Baik, kalau ibadah hari ini ya. Ya Pak, silakan. Ya, ibadah hari ini yang senyum kok Bu Brata sama Bu Ning doang ya, yang lainnya nggak ada yang senyum ya. Kemana senyumnya kok nggak ada? Nggak seperti anak-anak Tuhan yang penuh sukacita gitu loh. Nah, kayak Bu Rumanti itu loh. Wah, kalau dilihat kan enak gitu loh. Seger gitu loh. Makasih. Baik, Bapak Ibu, bila sudah tidak ada pengumuman lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sampai bertemu besok jam 7 malam. Terima kasih Mbak Ning Tuhan Yesus untuk firman-Nya. memberkati kita semua. Jangan lupa untuk pada tanggal 28 diperkenankan memakai busana adat daerah masing-masing.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Mbak Ning, terima kasih Pak Sam. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, Sa. Gimana tuh? Bu Ati. Terima